Said Sakran. Oh, dari mulai itu yang dianggap oleh kamu itu penipu. Adakah ulama-ulama di saat itu yang pernah mengatakan bahwa Said Sakran, Habib Sakran menipu, berdusta, sementara mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW? Oh, ini adalah suatu yang sangat serius. Ya, apakah ada para ulama yang mengatakan kamu bohong, kamu penipu, kamu tukang fitnah, ya, kepada Said Sakran di zaman itu? Pernahkah kamu lihat kitabnya di zaman itu? Kalau kamu mengatakan bahwa putus, gak ada namanya Ubaidillah umpamanya, pertanyaannya enteng, apakah kamu ada di zaman itu? Coba, kamu kan ada di zaman sekarang. Terus dari mana kamu bisa mengatakan sampai hakul yakin bahwa putus gak ada namanya Ubaidillah? Dari mana? Kan kamunya juga ada di zaman sekarang. Kan itu hanya persepsi dan hanya prediksi. Apakah prediksi persepsi itu bisa dijadikan yakiniah? Jawab. Enggak. Orang yang ada di zaman itu juga nggak ada yang membatalkan. Kalau kamu anggap orang pertama yang memunculkan nasab ini umpamanya adalah Said Sakran, di zaman itu juga ulama-ulama mujtahid saat itu yang betul-betul kritis di masa itu, mujtahidin banyak, nggak ada kok yang membatalkan. Padahal sudah syuhrah dan istifadah di zaman kita. Seharusnya kalau kamu seorang ulama, hukumi saja yang ada di zaman sekarang ini. Jangan kamu ingin hidup di zaman dulu, abad keempat, lalu mau main tari yang ada di abad keempat, kamunya ada di abad sekarang. Kan kamu memperlihatkan ketololan kamu. Coba pikirkan Allah untuk mentenarkan kita tanpa susah payah bayar ciber. Iya, tanpa susah payah. Terus ada orang pihak yang membatalkan ngomong, Buya tahu nggak bahwa ini, wah masalah nasab ini, isu nasab ini sudah ke internasional, go internasional. Itu lebih bahaya, berarti Allah akan mempermalukan kalian semua. Lebih luas lagi, kebodohan kalian, kesesatan kalian, permusuhan kalian itu diperlihatkan oleh Allah karena kalian yang memperlihatkan sendiri. Begitu kalian menyebarluaskan ke berbagai negara, artinya kalian sudah memperlihatkan kebusukan kalian sendiri, kesesatan kalian sendiri. Bukan merasa bangga, tuh bangga, ini sudah, tuh kan, lain bangga sih ya, lain bangga, konyol sih ya, konyol. Harusnya kesalahan dan kebodohan itu jangan ada yang tahu seorang pun. Cepat istighfari. Malah kamu mempromosikan sendiri. Itu kan namanya konyol. Kamu ayeuna di tatarannya, kamu telanjang bulat di sini, sohor di sini, sohor, ingin lebih sohor, telanjang bulat, film sama kamu, sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Itu memperlihatkan kehebatan bukan? Bukan, memperlihatkan apa? Kekonyolan. Konyol sih ya. Kan orang kan bikin sohor begitu, ya kan itu cuma sohor doang. Tapi kan sohor dalam kebaikan, ada sohor dalam keburukan. Kalau sohor dalam keburukan itu pengikut iblis. Kamu itu ya, lebih konyol kamu itu, lebih celaka kamu itu. Padahal kalau yang tahu kepada kesesatan kamu itu satu orang sudah cukup kamu itu. Ya, bahayanya apalagi kalau kamu memperlihatkan kesesatanmu kepada publik sedunia. Manfaat, barokah bagi kita dan umat Islam, menjadi sebab hidayah, sebab keselamatan, sebab kerukunan, sebab terjalinnya kasih sayang, cinta, dan sebab
kuatnya ikatan ukhuwah persaudaraan baik antara ulama dan habaib, antara muslim dan non muslim, antara sesama bangsa, antara sesama manusia di muka bumi ini, ya, dengan keagungan Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa qarrabatir lana fi dinina ma'al kulli unsa wa dzakar rabbi wa fitna wa minhum bima tardati lan karama warzuqil kulla wa akhilla atqiya ulama. Ulama-ulama Nusantara, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu berguru dan mengakui bahwa Ba'alawi dzurriyyah Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Nawawi menjelaskan antara Habib, Syarif dan Said itu tidak ada bedanya. Siapa? Syekh Nawawi, Sahibul I'anah, I'anatul Talibin yang dibaca oleh kita, oleh semua ulama di Indonesia. Sama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang begitu agung ahli hadis, ya sama. Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, ya sama. Syekhuna Hashim Asy'ari, ya sama. Beliau ulama-ulama Nusantara. Ingat, beliau dzurriyyah para wali songo. Mengakui. Bahkan salah satu gurunya juga kepada Ba'alawi juga Allah. Dan banyak juga murid-murid beliau juga Ba'alawi juga. Murid-murid beliau banyak. Allah. Ini fitnah besar, ini fitnah agama, karena yang terfitnah dengan fitnah ini bisa hilang agamanya. Kenapa? Karena membatalkan nasab seseorang itu bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Ya, makanya kalau Buya kepada umat Islam memberikan dalil yang harus dipegang oleh kita umat Islam. Apa? Begini saja. Apakah umat Islam di Indonesia menganggap kepada Syekh Nawawi Al-Bantani itu thiqah, terpercaya atau tidak? Jawab. Apakah Syekhuna Khalil Bangkalan Madura thiqah atau tidak? Apakah Mbah Hashim Asy'ari thiqah atau tidak? Apakah Mbah Kiai Hasan Genggong itu thiqah atau tidak? Thiqah. Apakah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani thiqah atau tidak? Apakah Said Bakri kan thiqah atau tidak? Dan banyak ulama-ulama lain. Sehingga beliau mengatakan ijma' dari timur sampai barat, semuanya sepakat bahwasanya Ba'alawi ini sahih dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kalau menganggap kepada beliau-beliau ini adalah ulama-ulama thiqah, dan beliau-beliau ini banyak ulama Nusantara. Ingat, yang beliau-beliau ini adalah sanad agama kita. Tiba-tiba muncul mengatasnamakan ulama. Ada orang yang membatalkan. Kalau bagi kita umat Islam enteng, ini siapa, udah aja begitu. Karena kalau dibawa kepada keilmuan, orang awam gak akan bisa. Dan seperti sekarang, bukan ahli ilmu, bukan ahli nasab, ikut ngomong masalah itu, tambah ngawur. Dan
Ini tambah ngawur. Ingat, bagi kita mah enteng sebetulnya. Ini yang membatalkan siapa? Ini yang menetapkan siapa, sudah. Dan ini yang menetapkan ulama-ulama Nusantara. Ingat, ya kita mengikuti yang ini yang membatalkan, apa efeknya? Efeknya satu, bisa kufur. Kedua, efeknya putus hubungan asrar, rahasia dan cahaya agamanya. Keilmuannya semuanya hilang. Manfaatnya akan lenyap. Ingat, itu secara otomatis. Jangankan terang-terangan, apalagi sampai memusuhi, memfitnah para ulama Ba'alawi. Dalam hati saja, Allah Maha tahu alam hatinya. Itu sudah putuskan. Allah, na'udzubillah. Kekhawatiran lagi apa? Nanti dengan siapa kita akan dikumpulkan? Apakah dengan kelompok ini kita nanti mau dikumpulkan? Apakah dengan kelompok para ulama yang sikoh itu? Yang jelas itu guru-guru para ulama di Nusantara. Dan itu ulama-ulama Nusantara juga. Dan banyak habaib, murid-murid beliau juga. Dan banyak habaib, guru-guru beliau-beliau juga. Coba bayangkan. Apalagi permasalahan yang berat, permasalahan berat, kita nanti kalau ikut ke depan kelompok ini, kelak yaumul qiyamah harus siap disidangkan di hadapan Allah dengan beliau-beliau. Yang berat ketika kita buruk sangka, ketika kita apalagi buruk mulut kita, lisan kita kepada beliau-beliau secara keseluruhan. Ini secara keseluruhan kan, kalau membatalkan kan otomatis punya amal soleh seberapa kamu untuk siap membayar kepada mereka yang telah kau caci, yang telah kau zalimi, yang telah kau sakiti. Coba, punya sholat segimana, punya saum segimana, punya amal soleh segimana? Catat oleh kita. Mereka itu memutarbalikan fakta. Mereka itu memutar-mutar pemikiran, sekeinginan mereka. Untuk apa? Untuk ya, agar dianggap mereka itu benar, menutupi kesalahan mereka. Maka terus diputer-puter. Catat oleh kita di semuanya. Logo mereka ingin membela kebenaran. Itu sudah ngawur. Saya mau membela kebenaran, kesucian keturunan Nabi Muhammad. Ingat, mereka kan kalau ketahuan salahnya takut mereka. Ya. Terancam hancur mereka, terancam babak belur mereka, terancam remuk mereka. Coba. Maka mereka kerjaannya memutar-mutar itu. Allah. Ini efek-efek yang bahaya tuh ya. Kalau ikut ke sana. Kalau ikut ke sana, apakah kalian mau ikut rombongan ini? Atau mau ikut rombongan itu tuh para ulama yang sudah jelas, para wali-wali Allah. Dan ini gurunya, para habaib juga. Gurunya para ulama-ulama, aulia-aulia yang ada di Nusantara. Dan beliau-beliau ulama-ulama Nusantara. Lalu mereka membentur-benturkan. Seolah Nusantara itu dia. Gitu kan? Seolah Nusantara itu dia. Mari kita dukung ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara. Seolah Nusantara itu dia. Loh, apakah Syekh Nawawi bukan ulama Nusantara? Apakah Syekhul Bangkalan bukan ulama Nusantara? Dan banyak lagi yang lainnya bukan ulama Nusantara. Dan mereka mau membentur-benturkan habaib dengan ulama. Tujuan mereka bukan masalah mencari kebenaran nasab. Tujuan mereka bukan itu.
Di antara tujuan-tujuan makar mereka, di antaranya adalah tuh lihat di belakangnya Yahudi. Satu. Tuh lihat di belakangnya komunis. Ingat. Tuh lihat di belakangnya yang akan menjajah Indonesia ini, yang akan menguasai kekayaan Indonesia ini, yang rakus terhadap jabatan, yang ingin menguasai kursi-kursi di Indonesia ini. Catat tuh. Nah, kalau umat Islam ini tidak dihancurkan, tidak dipecah belah, siapa yang bisa maju? Siapa yang bisa menguasai dari mereka? Tidak akan bisa. Percaya. Dan beliau-beliau adalah wali-wali Allah. Lihat, wali-wali Allah. Bukan wali-wali setan yang ngawur atau mereka bikin wali sendiri seenaknya. Bukan. Ini wali-wali Allah, ilmunya sudah jelas, kitabnya sudah jelas, subhanallah, manfaat kemana-mana. Dan efeknya, kalau kalian ikut kepada kelompok yang ini yang membatalkan, maka kalian dari dunia sampai akhirat akan punya musuh yang akan mengancam keselamatan kalian kelak yang abadi. Wah, bahaya besar. Bahaya besar. Tapi kalau saya ikut kelompoknya para ulama-ulama yang menetapkan, yang mengesahkan nasab balik, saya dimusuhi oleh teman-teman saya, para kiai dan sebagainya. Lebih baik kita dimusuhi oleh kelompok yang membatalkan, yang hanya sedikit. Itu keras itu karena mereka itu pakai speaker. Ketimbang para ulama-ulama, ingat, ulama-ulama yang jelas ulamanya, kan? Biarin. Maka kalau urusan ada yang memitnah Buya, yang menjelek-jelekan Buya malah senang. Berarti Buya ini sudah diakui, dikelompokkan kepada kelompok para ulama-ulama Allah, kelompok para habaib, gitu kan? Kelompok ulama Nusantara yang diklaim Nusantara itu seolah mereka. Bukan. Tuh Nusantara itu Syekh Nawawi. Tuh Nusantara itu Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Tuh Nusantara itu Syekh Maimun Jubair. Tuh Nusantara itu Syekh Hasan Genggo. Tuh Nusantara itu banyak guru-guru kita yang sama menetapkan Mama Eyang Cibaduyut, Mama Eyang Cibabat, Mama Eyang Rene. Salah satu guru-guru beliau juga Ba'alawi, murid-murid beliau juga banyak Ba'alawi juga. Ya. Dan tidak ada satupun ulama-ulama Allah dari masyrik sampai maghrib hatta ahli nasab yang pernah membatalkan, gak ada. Mereka bikin penipuan-penipuan, ya, seolah iya dalam kitabnya begitu, padahal mereka sudah bikin penipuan-penipuan, makar-makar. Ulama ditipu, pengarang-pengarang kitab disalahgunakan ucapannya. Ini oleh mereka. Hati-hati. Mereka akan ada yang merasa hakul yakin katanya. Lah, hakul yakin. Nah, kenapa sampai kok hakul yakin? Ini kan masalah bukan masalah yakininya, ini masalah dhonninya. Pertanyaan yang singkat, kalau dianggap dibatalkan, terus yang dianggap dibatalkan batal putus dari mana? Oh, dari Syekh Abu Bakar sana, sana siapa? Sakron.